Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlia Tri Aprilia Sari Putri dengan NIM 858958407 dari UPPJJ UT Jember. Pada kegiatan praktikum di sesi 5 ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum pada modul 4, Mekanika, kegiatan praktikum 2, Gerak, modul 5, Kalor perubahan wujud zat dan perpindahan pada suatu zat, kegiatan praktikum 3, perubahan panas pada suatu zat, modul 6, Gelombang, kegiatan praktikum 1, jenis dan bentuk gelombang. Pada praktikum kali ini saya akan mengamati gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Alat dan bahan yang saya sediakan: penggaris, alat tulis, katrol tunggal, benang kasur, dan beban. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak pada lintasan lurus dengan percepatan tetap sehingga kecepatan berubah. Dari percobaan yang sudah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa gerak lurus beraturan kecepatan konstan karena tidak ada percepatan, gerak lurus berubah beraturan percepatan tetap akibat adanya gaya tarik dari beban. Gaya dan massa berpengaruh pada gerak benda sehingga semakin besar gaya, semakin besar percepatan yang terjadi. Pada kegiatan praktikum berikut ini, saya akan melakukan uji coba tentang perubahan panas pada suatu zat. Uji coba yang saya lakukan kali ini yaitu pemuaian gas pada balon. Alat dan bahan yang saya sediakan adalah satu buah balon, satu buah botol, dan sejumlah air secukupnya dan dipanaskan di atas kompor dengan ukuran derajat di atas 100 derajat Celcius. Mula pasang balon di atas botol. Posisi balon sebelum dimasukkan ke dalam air mendidih. Setelah itu kita masukkan ke dalam air mendidih. Terlihat mengembang. Dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa peningkatan suhu pada gas menyebabkan terjadinya pemuaian, di mana volume gas bertambah besar. Hal ini dibuktikan dengan mengembangnya balon saat balon dimasukkan ke air panas dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius
selama 40 detik. Percobaan ini menegaskan bahwa semakin tinggi suhu gas, semakin besar volume yang ditempatinya, sesuai prinsip pemuaian zat gas. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum gelombang. Nah, di sini kita akan mengamati dua jenis gelombang. Yang pertama, gelombang transversal, yang kedua, gelombang longitudinal. Kali ini bahan dan alat sudah saya sediakan. Yang pertama ada selingi, yang kedua ada kabel yang berukuran 5 meter, yang ketiga ada karet, dan yang keempat ada buku tulis untuk menulis hasil pengobatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis gelombang. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya tegak lurus dengan arah perambatan gelombangnya. Bentuk gelombang ini berupa bukit dan lembah. Nah, yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getar partikel mediumnya sejajar atau searah dengan arah perambatan gelombangnya. Bentuk gelombang ini berupa rapatan dan regangan. Pada percobaan pertama, selinki yang digerakkan dengan cepat ke kanan dan ke kiri. Percobaan ini menunjukkan adanya gelombang transversal, yakni gelombang yang arahnya tegak lurus pada arah rambatan gelombangnya. Gerakan naik turunnya terjadi pada selinki ini merupakan demonstrasi dari gelombang transversal yang membentuk bukit dan lembah. Pada percobaan yang kedua, selinki yang diberi karet di tengah-tengah dan digerakkan dengan cepat ke kanan lalu ke kiri. Setelah itu diamati. Ternyata karet gelang ikut berpindah bersama gelombang, dan juga karet gelang ini berpindah karena adanya energi yang merambat melalui selinki. Energi ini berasal dari usikan selinki pada saat ujung selinki digerakkan. Gerakan karet gelang akan naik turun tegak lurus dengan arah rambatan gelombang. Nah, pada percobaan yang ketiga, pada kabel listrik yang digerakkan dengan cepat ke kanan dan ke kiri. Setelah diamati, hasilnya berbeda dengan selinki. Bedanya pada kabel listrik tidak muncul gelombang. Pada percobaan yang keempat ini, kabel listrik yang diberi karet di tengah-tengah dan digerakkan dengan cepat ke kanan lalu ke kiri. Setelah diamati, karena tidak ada gelombang, karet gelang ini tidak berubah tempat atau tidak berpindah. Ini berarti tidak ada energi dari kabel listrik tersebut. Pada percobaan yang kelima ini, menggunakan selinki, arahnya ke depan dan ke belakang. Pada percobaan ini, arah usikannya sejajar dengan arah rambatannya. Ini yang disebut dengan gelombang longitudinal, yakni gelombang yang arah getarnya sejajar pada arah rambatan gelombangnya. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal merupakan gelombang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya, dan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Nah, perbedaan antar gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada arah getar dan arah rambatnya, yaitu bila transversal arah getarnya tegak lurus dan dengan arah rambatannya, sedangkan longitudinal arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya.